Selamat siang semuanya. Kami dari kelompok 15 kelas A7C akan mempresentasikan tugas yang telah diberikan dari mata kuliah Farmakologi Toksikologi 2 dengan dosen pengampu yaitu Apoteker Niputu Aryati Suryaningsih, S.Pharm, M.Pharm, dengan judul materi yaitu antibiotika golongan makrolida. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan masing-masing anggota kelompok dari kelompok kami. Yang pertama, ada saya sendiri, yaitu Idayu Pratnya Paramita Apsari dengan NIM 221021107. Yang kedua, ada Nilo Putu Julianingsih dengan NIM 221021108. Yang ketiga, ada Imade Chandra Wibawa dengan NIM 221021109. Yang keempat, ada Ana Agung Istri Rasmita Ari Pratnya Dewi dengan NIM 221021110. Yang kelima, ada Niputu Novitaswari dengan NIM 221021111. Dan yang terakhir, ada Iluputu Ayu Sugiantari dengan NIM 231021136. Berikut adalah bahan kajian yang akan kami presentasikan pada hari ini. Yang pertama ada definisi antibiotika golongan makrolida, yang kedua ada farmakologi obat, yang ketiga ada hubungan antara mekanisme kerja obat dengan patofisiologi penyakitnya, yang keempat ada contoh-contoh sediaan yang ada di pasaran, yang kelima ada keunggulan antibiotika golongan makrolida dilihat dari mekanisme kerjanya, dan yang terakhir ada kesimpulan. Selanjutnya, materi ini akan dijelaskan oleh rekan saya. Dipersilakan. Definisi dari antibiotika golongan makrolida, di mana makrolida adalah jenis antibiotik yang berasal dari bakteri bernama Saccharopolyspora erythraea atau Streptomyces erythraeus. Bakteri ini biasanya tumbuh di tanah atau di air dan memiliki struktur senyawa kimia kompleks yang dinamakan makrosiklik. Makrolida adalah kelas antibiotik spektrum luas dengan ukuran molekul besar. Kelas tersebut antara lain meliputi eritromisin, klaritromisin, asitromisin, dan telitromisin. Makrolida digunakan untuk mengobati infeksi lokal dan sistemik, termasuk infeksi pada kulit, saluran pernapasan, saluran pencernaan, dan saluran genital. Mereka juga menunjukkan sifat antiinflamasi dan imunomodulator. Next. Farmakologi obat, farmakodinamik. Makrolida menghentikan pertumbuhan bakteri dengan menghambat sintesis protein melalui pengikatan reversibel pada subunit 50S dari ribosom bakteri 70S. Makrolida memblokir translasi protein lebih lanjut. Hasilnya makrolida efektif melawan organisme yang aktif membelah. Tergantung pada organisme dan konsentrasi obatnya, makrolida mungkin bersifat bakteriostatik, menghentikan pertumbuhan bakteri, atau bersifat bakterisidal, serta membunuh bakteri. Mekanisme kerja ini menciptakan penghalang rendah bagi bakteri untuk mengembangkan resistensi terhadap obat jika struktur ribosom atau afinitas makrolida berubah, atau jika penghabisan obat meningkat melalui modifikasi gen penghabisan makrolida atau MAF bakteri. Pengobatan makrolida dapat menyebabkan kerusakan hati, mengakibatkan ketidakmampuan untuk mengeluarkan empedu dan peradangan. Next. Berikutnya yaitu farmakokinetik dari antibiotik golongan makrolida. Terdapat 4 tahapan pada farmakokinetik yaitu absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi. Yang pertama yaitu absorpsi. Basa eritromisin dihancurkan oleh asam lambung sehingga harus diberikan dalam bentuk tablet berselaput enterik atau berbentuk antibiotik yang diestifikasi. Semua diabsorpsi secara adekuat pada pemberian oral. Klaritromisin, asitromisin, dan telitromisin bersifat stabil terhadap asam lambung dan mudah diabsorpsi. Yang kedua yaitu distribusi. Eritromisin didistribusikan secara baik hingga ke seluruh cairan tubuh kecuali CSF. Obat ini merupakan antibiotik yang berdifusi ke dalam cairan prostatik dan memiliki karakteristik akumulasi yang unik dalam makrofag. Keempat, obat ini terkonsentrasi dalam hati. Inflamasi membuat penetrasi dalam jaringan lebih besar.
Secara serupa, klaritromisin, asitromisin, dan telitromisin didistribusikan secara luas dalam jaringan. Kadar eritromisin dalam serum adalah rendah. Obat terkonsentrasi dalam neutrofil, makrofag, dan fibroblas. Asitromisin mempunyai waktu paruh yang paling lama dan volume distribusi yang paling besar di antara keempat obat. Tahap ketiga yaitu metabolisme. Eritromisin dan telitromisin di metabolisme secara ekstensif dan diketahui menghambat oksidasi sejumlah obat melalui interaksinya dengan sistem sitokrom P450. Gangguan terhadap metabolisme obat seperti teopilin dan karbamazepin pernah digunakan dalam penggunaan klaritromisin dioksidasi menjadi derivat 14-hidroksi yang mempertahankan aktivitas antibiotika. Tahap terakhir yaitu ekskresi. Eritromisin dan asitromisin terutama terkonsentrasi dan diekspresikan dalam bentuk aktif dalam empedu. Reabsorpsi parsial terjadi melalui sirkulasi enterohepatik. Metabolit ini aktif disekresikan dalam urin. Sebaliknya, klaritromisin dan metabolitnya dieliminasi oleh ginjal dan juga hati, dan dianjurkan agar dosis obat ini disesuaikan pada pasien dengan fungsi ginjal yang menurun. Hubungan antara mekanisme kerja obat dengan patofisiologi penyakitnya. Macrolida mempengaruhi patofisiologi penyakit dengan cara menghambat sintesis protein pada bakteri. Mereka bekerja dengan berikatan pada subunit 50S ribosom bakteri sehingga menghambat translokasi peptida yang akhirnya mencegah pertumbuhan dan perkembangan bakteri penyebab penyakit. Dengan demikian, penggunaan macrolida dalam pengobatan infeksi bakteri seperti pneumonia dan selulitis dapat membantu mengatasi infeksi dengan cara menghentikan pertumbuhan bakteri penyebab penyakit. Contoh-contoh sediaan yang ada di pasaran. Ada eritromisin, klaritromisin, asitromisin, roksitromisin, diritromisin, troleandomisin, fluritromisin, dan telitromisin. Keunggulan antibiotika golongan makrolida dilihat dari mekanisme kerjanya. Golongan makrolida ini menghambat sintesis protein bakteri, di mana dengan mengganggu fungsi ribosom. Dengan dihambatnya protein dari suatu bakteri, maka pertumbuhan bakteri tersebut akan terhenti dan lebih mudah untuk diobati. Di mana kita ketahui bahwa bakteri itu dapat tumbuh jika adanya protein. Jika protein itu dihambat, maka pertumbuhan bakteri itu akan terhenti. Baik, dari materi yang telah dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa makrolida adalah jenis antibiotik yang berasal dari bakteri bernama Saccharopolyspora erythraea atau Streptomyces erythraeus. Makrolida adalah kelas antibiotik spektrum luas dengan ukuran molekul besar. Kelas tersebut antara lain meliputi eritromisin, klaritromisin, azitromisin, dan telitromisin. Makrolida mempengaruhi patofisiologi penyakit dengan cara menghambat sintesis protein pada bakteri. Mereka bekerja dengan berikatan pada subunit 50S ribosom bakteri, sehingga menghambat translokasi peptida, yang akhirnya mencegah pertumbuhan dan perkembangbiakan bakteri penyebab penyakit. Melihat dari mekanisme kerja antibiotik golongan makrolida, yaitu dengan menghambat sintesis protein bakteri dengan mengganggu fungsi ribosom. Dengan dihambatnya protein dari suatu bakteri, maka pertumbuhan bakteri tersebut akan terhenti dan lebih mudah untuk diobati. Untuk contoh-contoh sediaan antibiotika golongan makrolida yang ada di pasaran yaitu ada eritromisin, klaritromisin, azitromisin, roksitromisin, diritromisin, troleandomisin, fluritromisin, dan telitromisin. Baik, ini adalah daftar pustaka yang kami gunakan untuk materi hari ini. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan kami untuk presentasi materi ini.
Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata yang sengaja maupun tidak sengaja. Saya selaku moderator kelompok 15 kelas A7C izin menutup presentasi pada hari ini. Selamat siang.